Ya, pola pergerakan sejauh ini sesuai dengan apa yang kita perkirakan, terutama khususnya untuk kemarin, kita mendapatkan kurang lebih tercatat 2 kali momentum yang cukup besar dengan areal support ataupun areal buy on dip yang sangat-sangat maksimal. Ya, pertama kali di sesi Asia, kita sudah mendapatkan teritori 1786, kemudian dia naik sampai TP kedua kita 1800, tapi lalu kemudian dia mengalami penurunan. Nah, penurunan ini juga ternyata hanya memberikan efek kejut sekedap, lalu kemudian dia mengalami kenaikan sampai ditutup 1794. Nah, untuk hari ini saya tidak melihat lagi adanya data ekonomi ya yang akan mengganggu, hanya tercatat satu saja di sini, PPI, yaitu dengan ekspektasi 0,6% berbanding previousnya adalah 1%. Artinya di sini diperkirakan akan terjadi pelemahan, dan of course ini efeknya adalah melemahkan dolar. Kalau kita lihat dari grafik DXY-nya, tentunya ini mengisyaratkan adanya rejection di area resisten, sehingga untuk sementara waktu kita bisa mendapatkan areal untuk emas sendiri adalah mengalami dorongan. Nah, terkait dengan apa yang disampaikan oleh para pejabat Fed tadi malam, pernyataan dari Bowman mengatakan bahwasanya dia juga melihat sama halnya seperti pejabat lainnya, bahwasanya kalau misalkan data ekonominya memang memadai, maka kemungkinan akhir tahun memang sangat layak untuk terjadinya taper. Ya, seperti yang kami ulas, bahkan di waktu live talk show, saya dan Pak Tommy Zhu mengatakan bahwasanya memang taper ini kemungkinan bisa terjadi, tapi dengan catatan adalah data ekonomi dan juga terkait dengan varian Delta. Jadi kalau selama varian Deltanya belum bisa diatasi, maka kemungkinan Fed akan kecenderungan mengalami kesulitan untuk melakukan ataupun memutuskan tindakan tersebut. Tapi kita masih harus melihat lebih dulu, karena data-data ekonomi masih harus menjadi acuan ataupun pegangan. Nah, terkait dengan ECB, apakah ada faktor yang bisa mendukung untuk emas mengalami kenaikan? Saya rasa secara tidak langsung memang tidak ada. Tapi kalau lihat dari kebijakannya, mereka sudah mulai melakukan taper, walaupun versi mereka sebetulnya bukan taper, melainkan recalibrating, artinya mengkalibrasi ulang jumlah dari program pembelian obligasi mereka. Tapi QE-nya sendiri masih tetap berlaku, berjalan sampai kurang lebih di bulan Maret 2022. Nah, ini mungkin saja nantinya akan diadopsi oleh Fed. Tapi dengan catatan pula, seluruh anggota Fed juga menekankan tentang taper itu terpisah dengan harapan kenaikan suku bunga. Mereka tidak melihat alasan untuk segera menaikkan suku bunga, tapi untuk tapernya sendiri mereka melihat itu bisa dilakukan. Nah, jadi yang harus Anda pilih adalah taper tidak berhubungan dengan suku bunga. Kenapa? Karena suku bunga sendiri kalau memang confirm naik, maka itu akan sangat sensitif dengan emas, dan kemungkinan di situ kita akan melihat emas agak sulit untuk mengenakan. Well, tapi kita akan lihat ya beberapa waktu ke depan sampai at least FOMC meeting di bulan September, ya itu berarti tanggal 22 September, pergolakan emas kemungkinan masih tetap berada di level yang sama. Tapi kalau pola-pola yang kita temukan terkait dengan round bottom ataupun cup and handle di grafik H1 ataupun H4 juga versus di H4 ada kecenderungan mungkin saja terjadi head and shoulder yang menghadang, maka kemungkinan itu yang harus kita waspadai terlebih dulu. Sementara di daily chart mungkin akan ada inverse head and shoulder yang lebih besar, tapi juga masih harus menunggu trigger yang pas, karena neckline itu akan ditentukan di 1830, 1833, zona tersulit untuk mengalami penembusan. Tapi untuk hari ini saya memang bullish, tapi dengan catatan hati-hati di level 1804, 1806 atau bahkan mungkin maksimum di 1814. Sebaiknya kita tetap hati-hati, dan bisa saja terjadi rejection di area tertentu, dan kalau misalkan sampai dia terpuruk atau turun kembali, terutama menguji kembali di level 1782, 1783, hati-hati, karena keempat kalinya kemungkinan dia akan ambruk atau akan tembus. Kita lihat technical view 10 September 2021. Irfan untuk Agrodana. Technical outlook 10 September 2021, DXY dan juga Treasury Yield. Oke, kita lihat terlebih dulu dari grafik 4 DXY yang ternyata kenaikannya memang sempat terjadi ya 2 hari yang lalu atau kurang lebih kemarin, naik lalu kemudian dia turun. Nah, berarti ini panah yang kemarin kita buat ya saya pindahkan saja ya. Nah, ini tendensinya apakah dia akan naik dulu kemudian turun. Nah, ini yang akan kita perlu pastikan. Kalau misalkan dilihat dari arealnya, ini masih menjadi areal support resisten yang cukup ampuh menurut saya. So far so good, dia tertahan di area resisten. Kemudian ini pun sepertinya juga sama ya. Nah, tapi hati-hati, saya jadi curiga kalau seperti ini ada kemungkinan nantinya dia malah jadi inverse head and shoulder kalau dari sisi H4 di grafik ini. Tapi kalau kita lihat dari MACD-nya kurang mendukung, karena kondisinya dia justru crossover untuk MACD, kemudian histogramnya pun sudah berwarna merah, dan juga kita tinggal tunggu
ya, ini apakah sinyal pelemahan lanjutan apa tidak. Yang jelas kalau kita lihat dari sisi daily chart, ini sangat meyakinkan dengan potensi bearish candle kemarin. Jadi kalau kita lihat di sini, dikomposisikan atau kombinasikan dengan candle sebelumnya di tanggal 8, itu berarti dua ini kita sebut sebagai bearish engulfing. Ya, berarti artinya hari ini kecenderungannya adalah mengalami penurunan. Nah, kalau tadi kita mencurigai ini bisa saja terjadi inverse head and shoulder, katakanlah seperti itu. Jadi ini left, ini bagian head, ini bagian right shoulder, ini adalah neckline-nya. Sementara kalau di grafik daily-nya justru sebaliknya, kita melihatnya ada potensi, ada peluang lagi dia menciptakan pola baru head and shoulder. Jadi kalau kemarin head and shoulder bagian ini ya, dan neckline-nya ini, dan ini penurunannya sudah dianggap selesai, dan kali ini justru yang tren besarnya ini bagian left-nya, ini bagian head-nya, dan ini kemungkinan suspected right shoulder. Kenapa? Karena kondisi dari dua candle yang mengisyaratkan adanya bearish reversal. Artinya konfirmasi baru kemungkinan kita dapatkan di hari Senin, itu pun dengan catatan kalau dia confirm turun lalu kemudian neckline, maka neckline-nya kemungkinan akan berada di teritori ini. Nah, ini adalah trend line-nya atau neckline. Jadi kalau kita kategorikan ini rejection, rejection, dan rejection, maka kita asumsikan bahwasanya ini adalah bagian left, head, dan right shoulder. Kita tidak mengabaikan kondisi atau potensi inverse head and shoulder di grafik K4, tapi kita juga harus mewaspadai head and shoulder di grafik daily. Nah, sementara kalau kita lihat dari treasury yield-nya sendiri, potensinya sebetulnya daily-nya sudah cukup bagus ya, bearish engulfing ditemani dengan bearish candle, confirm berarti, lalu kemudian trend channel-nya ya sudah sangat baik dan dia kembali di bawah garis merah ya, di bawah trendline merah ya. Supaya tidak pusing, Anda boleh hapus saja seperti ini. Nah, berarti kita ini bearish, ini adalah channelnya. Jadi kita dalam kondisi ini adalah bearish flag ya, bearish flag. Jadi diharapkannya nanti dia akan tembus zona supportnya. Technical view gold 10 September 2021 jam 12:05 waktu Indonesia bagian barat. Oke, kita lihat langsung high berada di 1799 atau 1799.60, low 1792.30 dan running price 1797.30. Dengan demikian areal target yang kita canangkan, karena tadi pagi kami merekomendasikan untuk melakukan buy on dip di kisaran 92 ataupun 94, dan memang sempat tersentuh di 92.30 ya, koreksi sedikit lalu kemudian di rebound dan sekarang berada di 97 dan bahkan high-nya 99. Artinya TP pertama 1798.00 sudah selesai dan kita tinggal lihat TP keduanya apakah tercapai atau memang kita harus switch lagi strateginya menjadi sell. Untuk sementara waktu range-nya masih sideways. By the way, kalau dilihat dari candlestick kemarin ini sudah benar ya. Kemarin kita mensuspek atau mencurigai ini adalah kondisi hammer, berarti harusnya jadi bullish dan itu betul-betul terjadi walaupun akhirnya dia sempat tertekan lebih dulu sampai zona 1783.70. But kita mendapatkan dua kali kesempatan kurang lebih tercatat ya. Di pagi hari kita mendapatkan langsung profit dan mencapai target kedua atau TP kedua. Di malam hari dia sempat triggernya, pemicunya turun lebih dalam, tapi SL tidak tersentuh dan itu adalah kesempatan kedua kita karena tersenti di 1783 lalu kemudian di rebound naik sampai 1794. Nah, dengan kondisi candle seperti ini tidak ada perubahan rencana ataupun strategi sebetulnya, karena kalaupun misalkan kita lihat ini adalah pendorong ya. Jadi ada dua hammer di sini, berarti kita masih tetap asumsikan ini masih mengalami kenaikan. Termasuk juga kalau kita lihat dari ukurannya, anggap saja ini bagian real bodinya dengan real bodinya kita compare, ini berarti kita bisa menemukan atau bisa mengatakan inilah bullish harami ya. Tapi kalau sebagai keseluruhan maka double hammer ini saya rasa tidak akan ada kendala untuk mulai kenaikan. Nah, kemudian areal arsir biru ya 179396 ternyata juga terbukti masih tetap efektif dan ini beberapa kali kita masih tetap bisa mengandalkan walaupun sempat jebol tapi juga tembus lagi ke atas. Nah, sekarang 50% di 1797 persis dengan running price yang sekarang ada. Jadi artinya di sini berada di alat tengah. Tapi dengan catatan, walaupun saya bullish untuk hari ini, saya belum melihat aspek untuk dorongan sampai 1825. Ya, itu masih cukup jauh, tapi mungkin saja terjadi dengan kejutan ataupun peristiwa-peristiwa lainnya. Tapi saya rasa untuk hari ini agak minim karena data saya cek hanya berada di PPI dan saya lebih kecenderungannya hanya menguji areal MA200 itu di 1808. Ya, jadi kisarannya 1806 1810 itu adalah teritori resisten yang mungkin dicapai. Lalu kalau kita cek dari grafik H4-nya, ya tempo hari kita sudah mendapatkan teritori dari pembalikan atau harapkan dari pembalikan ABC ya untuk elliott wave. Karena elliott wave-nya sendiri untuk pola penurunan sudah selesai. Jadi ini 1 2 3 ya, 3-nya di sini, 4 dan ini adalah 5.
dan ini adalah A, B, C ya. Jadi seharusnya ini masih dalam tren C, yang artinya kemungkinan potensinya neckline di 1800 bisa ditembus. Nah, satu catatan, kalau misalkan Anda ingin lihat Elliott Wave-nya yang lebih jelas, sebetulnya di grafika 1 ya. Wave 1, 2, 3, ini yang waktu kemarin, lalu kemudian 4, dan betul 5 ya. Kemudian ini adalah A, B, C ya, walaupun ini kembali sempat turun, tapi kita asumsikan ini masih bagian atau masih partnya ya. Jadi bisa aja A, B, C gitu ya. Nah, kembali di grafika 4, ada satu hal yang cukup menarik di sini. Walaupun tadi malam dia turun, kembali lagi dia 1783. Artinya, teritori yang sempat kita tandai sebagai zona good demand itu masih cukup efektif, yaitu di zona 1778 sampai 1784 ya. Dan kalau misalkan dilihat dari ini, nah ini sebetulnya tidak terlampau kelihatan ya, tapi ini adalah cekungan gitu ya. Ini cekungan atau Anda bisa juga sebutnya sebagai round bottom. Kalau misalkan pingin yang lebih real atau nampak lagi, kita akan lihat dari grafika 1. Namun begini, kalau misalkan dia sudah naik sampai 1804, hati-hati. Saya ragu dia akan mengalami kenaikan lebih push lagi, tapi kemungkinan dia akan turun masih bisa terjadi. Nah, artinya di malam hari apapun bisa terjadi terkait dengan perubahan tren. Nah, di grafika 1 yang saya maksudkan adalah ini. Nah, sekarang kalau misalkan ABC-nya sudah selesai, maka pola pembalikannya itu kita harus menemukan satu pattern tertentu yang menunjukkan reversal. Dan saya temukan tadi pagi adalah ini. Ya, saya abaikan tail kedua ini, ya, dua tail ini. Kalaupun saya sebut ini double bottom, saya rasa neckline-nya tetap sama di 1800. Tapi kalaupun misalkan kita asumsikan inilah round bottom, maka Anda bisa perhatikan ya, swing low-nya, kemudian ini adalah swing low, swing high, kemudian ini adalah round bottom-nya, kemudian ini adalah handle. Nah, berarti ini sekarang sudah dalam tahapan siap menembus zona neckline. Ya, jadi ini harusnya dorongannya sudah siap-siap untuk terjadi. Itulah sebabnya kenapa saya mencantumkan untuk melakukan buy on dip di 92 ataupun 94, karena ini adalah berada di teritori yang sama seperti yang tadi malam, dan lalu kemudian ini juga tadi pagi dites lagi, lalu kemudian cukup kuat dan cukup efektif sampai kita menyentuh TP pertama kita. Nah, TP keduanya alasannya adalah kalau dia tembus neckline 1800, maka 50% target itu diperkirakan akan berada atau tertahan di teritori 1806, 1807. Ya, let's say kita pasang saja sedikit di bawahnya di 1805. Jadi itu yang paling penting. Nah, target utama dari round bottom ataupun cup and handle ini di mana sih? Nah, target utamanya itu setinggi kedalaman dari bagian bottom ya. Dan saya sudah ukur itu berada di 1814. Jadi catatannya, target optimal untuk kenaikan hari ini itu berada di 1814, sementara 50%-nya 1806 atau 1807. Tapi saya cantumkan saja TP keduanya cukup 1805. Nah, terkait pernyataan saya tadi bahwasanya saya ragu bisa tercapai di 1814 atau bahkan di daily chart-nya menunjukkan 1825. Nah, hal tersebut tercantum dari grafika 4 ini. Jadi kalau saya asumsikan ada 1804 hingga 1809, itu adalah teritori yang cukup layak sebagai area resisten tangguh ya untuk saat ini. Jadi saya tandai seperti itu. Jadi kalau misalkan dia sudah TP kedua sudah disentuh, hati-hati, berarti dia memasuki periode ini. Nah, ekspektasinya apa? Kalau misalkan kita lihat lagi keseluruhan, saya abaikan yang ini, saya abaikan yang ini ya, saya tinggal lihat yang sini, swing high ya, kemudian ini adalah head-nya, maka kemungkinan nantinya akan terjadi rejection di sini, dan nantinya ini menjadi areal left, head, dan right shoulder. Nah, ini yang saya khawatirkan. Jadi kalau misalkan ternyata kenaikannya gagal sampai di atas 1810, maka ini kemungkinan akan terjadi konfirmasi sebagai head and shoulder. Nah, neckline-nya di mana? Neckline-nya akan berada di teritori 1780, 1783. Maka nantinya kalau ini terjadi, betul-betul terjadi rejection, maka kemungkinan uji coba ketiga atau keempat ya, kita catat aja ini keempat, berarti kemungkinan dia akan jebol atau akan tembus. Nah, ini yang mengakibatkan kenapa saya agak ragu untuk malam ini bisa mencapai 1814. Tapi, walaupun demikian, saya tidak berharap itu bisa terjadi segera. Ya, kecuali triggernya cukup dan sangat layak. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.